Bayangkan dunia tanpa antibiotik, tanpa obat penghilang rasa sakit, tanpa pengobatan modern seperti yang kita kenal sekarang. Inilah kenyataan bagi orang-orang yang hidup berabad-abad yang lalu. Di dunia yang penuh penyakit dan misteri ini muncul secercah harapan ramuan yang disebut Theriac. Theriac bukan sembarang obat. Ramuan ini dipercaya sebagai obat universal, mampu menyembuhkan segala sesuatu mulai dari flu biasa hingga wabah. Legenda menyelimuti asal-usulnya, membisikkan tentang kebijaksanaan kuno dan bahan-bahan rahasia. Daya pikat Theriac bukan hanya pada kekuatannya yang diakui. Ramuan ini memegang tempat khusus di masyarakat, disediakan untuk kaum elit, mereka yang berkuasa, para kaisar dan raja yang memerintah dunia. Itu adalah simbol status akses mereka ke obat-obatan yang paling langka dan paling ampuh. Kekuatan Theriac diyakini terletak pada bahan-bahannya, dan sungguh luar biasa koleksinya. Resepnya adalah campuran yang aneh dan menakjubkan dari lebih dari 60 komponen berbeda, masing-masing dipilih dengan cermat karena khasiat penyembuhannya. Beberapa bahan seperti herba dan rempah-rempah adalah bahan umum dalam pengobatan kuno. Namun, yang lainnya jauh lebih eksotis dan bahkan berbahaya. Mungkin bahan yang paling menarik adalah daging ular berbisa. Dimasukkannya bisa, meskipun tampaknya berlawanan dengan intuisi, merupakan inti dari mistik Theriac. Diyakini bahwa racun bisa melawan racun, bahwa sejumlah kecil racun sebenarnya dapat membangun resistensi dan menangkal penyakit yang lebih serius. Keyakinan ini dikombinasikan dengan banyaknya jumlah dan kelangkaan bahan-bahannya, berkontribusi pada persepsi Theriac sebagai ramuan yang ampuh dan hampir ajaib. Penggunaan Theriac berlangsung selama berabad-abad dan melintasi benua. Dari Yunani kuno hingga Romawi, dari Kekaisaran Bizantium hingga Eropa abad pertengahan, ramuan ini sampai ke tangan para dokter, tabib, dan terutama kelas penguasa. Kaisar dan raja yang terus-menerus dikelilingi oleh ancaman baik internal maupun eksternal, memandang Theriac sebagai perlindungan terhadap penyakit dan racun. Itu adalah perisai pribadi mereka, senjata rahasia mereka melawan ketidakpastian hidup dan mati. Salah satu contoh yang terkenal adalah Mithridates Sis, Raja Pontus. Karena takut dibunuh dengan racun, ia terkenal karena menelan dosis kecil berbagai racun secara teratur, termasuk Theriac, untuk membangun kekebalan. Namanya sebenarnya memunculkan istilah Mithridatisme, praktik mengonsumsi racun dalam dosis yang terus meningkat untuk mengembangkan resistensi. Perlindungan dari tokoh-tokoh berpengaruh seperti itu semakin memperkuat tempat Theriac dalam sejarah. Itu menjadi lebih dari sekadar obat. Itulah simbol kekuasaan, kekayaan, dan hak ilahi.